Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas secara lengkap mengenai pencairan rapel kenaikan gaji pensiunan ASN, TNI, Polri, Janda, Duda, dan ahli waris di seluruh Indonesia. Topik ini menjadi sangat penting karena rapel ini bukan sekadar angka tambahan di rekening, tetapi hak yang telah tertunda dan sudah menjadi bagian dari hak pensiun yang seharusnya diterima. Banyak pensiunan yang masih bertanya-tanya, sebagian sudah menerima, sebagian lain masih menunggu, dan sebagian mendengar kabar simpang siur yang membuat hati tidak tenang. Namun hari ini semua akan dijelaskan secara jelas, terstruktur, dan berdasarkan fakta resmi. Pencairan rapel ini merupakan proses yang sistematis. Dana rapel bukanlah bonus, bukan hadiah, tetapi hak yang tertunda akibat penyesuaian administrasi dan regulasi. Selama beberapa waktu terakhir, rapel kenaikan gaji pensiun menjadi topik hangat karena jumlahnya signifikan dan bisa membantu kehidupan sehari-hari pensiunan. Pemerintah melalui Taspen dan Bank Mitra memastikan pencairan dilakukan secara bertahap dengan sistem digital yang aman dan terkontrol. Hal ini dilakukan agar setiap pensiunan menerima haknya tanpa risiko kesalahan, tanpa antrean panjang, dan tanpa harus mengurus dokumen tambahan. Salah satu hal yang penting dipahami adalah bahwa pencairan rapel tidak dilakukan secara serentak untuk seluruh pensiunan. Proses ini dilakukan berdasarkan validasi administrasi dan kesiapan data masing-masing penerima. Jika Bapak atau Ibu belum menerima rapel, jangan panik. Dana tidak hilang dan tidak dicabut. Selama data valid dan rekening aktif, hak tetap terjamin. Kesalahan yang sering terjadi adalah pensiunan atau keluarga terlalu cepat khawatir ketika rapel belum masuk, padahal sistem otomatis membutuhkan waktu untuk memproses setiap rekening. Otentikasi rutin menjadi salah satu syarat utama agar pencairan gaji dan rapel berjalan lancar. Taspen menetapkan otentikasi ini untuk memastikan penerima masih berhak dan data tetap valid. Otentikasi dapat dilakukan melalui aplikasi Taspen dengan pemindaian wajah atau melalui proses otentikasi di Bank Mitra. Jika otentikasi gagal atau belum dilakukan, sistem akan menunda pencairan sementara, bukan menghentikan. Disinilah peran keluarga sangat penting. Anak, cucu, atau anggota keluarga lain dapat membantu pensiunan lansia agar otentikasi berjalan lancar, sehingga hak pensiun dan rapel dapat dicairkan tepat waktu. Selanjutnya, kita bahas siapa saja yang berhak menerima rapel ini. Banyak yang keliru mengira rapel hanya untuk sebagian pensiunan. Faktanya, semua penerima pensiun termasuk ASN, TNI, Polri, Janda, Duda, dan ahli waris sah berhak menerima rapel. Jika penerima utama telah wafat, janda, duda, atau ahli waris yang sah tetap menerima rapel selama memenuhi persyaratan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa negara menegaskan hak tetap melekat meski penerima utama tidak ada. Besaran rapel berbeda-beda antara satu penerima dengan yang lain. Perbedaan ini bukan karena ketidakadilan, tetapi karena sistem perhitungan resmi berdasarkan beberapa faktor. Faktor utama yang menentukan besaran rapel adalah gaji pokok terakhir sebelum kenaikan, pangkat terakhir, dan lamanya penundaan pembayaran tunjangan yang melekat pada pensiun. Semakin tinggi gaji pokok terakhir dan semakin lama rapel tertunda. Hari ini kita akan membahas secara ringkas dan jelas mengenai pencairan rapel kenaikan gaji pensiunan. Informasi ini penting agar Bapak dan Ibu tidak bingung dan memahami hak yang sebenarnya. Semakin besar jumlah rapel yang diterima. Oleh karena itu, tidak adil membandingkan rapel antar pensiunan tanpa memahami latar belakang administrasi masing-masing. Proses pencairan rapel ini sepenuhnya dilakukan secara otomatis melalui sistem perbankan. Artinya, dana masuk langsung ke rekening masing-masing penerima tanpa perlu interaksi manual dengan petugas. Sistem otomatis memiliki keunggulan, yaitu mengurangi risiko kesalahan, lebih aman dari penyalahgunaan, dan tidak memerlukan antrean panjang. Namun, sistem ini menuntut kedisiplinan penerima, terutama menjaga rekening tetap aktif dan memastikan otentikasi dilakukan dengan benar. Dalam proses ini, para pensiunan juga harus tetap waspada terhadap modus penipuan. Nilai rapel yang besar sering menjadi sasaran pihak tidak bertanggung jawab. Modus yang sering muncul adalah mengaku sebagai petugas bank atau Taspen dan meminta kode OTP, PIN, atau data pribadi.
Perlu diingat bahwa Taspen dan Bank Mitra tidak pernah meminta informasi rahasia melalui telepon, pesan, atau email. Jika menerima pesan mencurigakan, sebaiknya abaikan dan jangan memberikan informasi apapun. Rapel memiliki manfaat yang signifikan bagi kehidupan pensiunan. Dana ini bukan hanya angka di rekening, tetapi bisa menjadi penopang kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak atau cucu, hingga tabungan darurat. Dana ini adalah buah dari pengabdian panjang selama aktif bekerja dan sudah sepatutnya digunakan dengan bijak dan penuh perencanaan. Kini mari kita pahami proses pencairan rapel secara teknis. Setelah validasi data selesai dan rekening aktif, sistem secara otomatis menyalurkan dana ke rekening pensiunan melalui Bank Mitra Taspen. Penerima tidak perlu mengurus dokumen tambahan. Semua proses bersifat sistematis dan aman. Proses bertahap ini wajar dan normal. Penerima yang belum menerima rapel hanya perlu bersabar karena giliran akan tiba sesuai jadwal yang ditetapkan. Selain itu, pencairan rapel juga menunjukkan komitmen negara terhadap pensiunan. Negara tidak melupakan pengabdian dan hak-hak pensiunan. Pencairan rapel ini menjadi bukti nyata bahwa hak pensiun tetap dijaga meski memerlukan waktu untuk proses administrasi. Hal ini penting bagi seluruh penerima agar tetap tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan berdasarkan kabar simpang siur. Penting juga bagi keluarga untuk membantu lansia yang menjadi penerima pensiun agar proses autentikasi berjalan lancar. Misalnya, membantu melakukan pemindaian wajah melalui aplikasi Taspen atau memastikan rekening tetap aktif. Dukungan keluarga menjadi faktor penting agar pencairan rapel tidak tertunda karena masalah teknis sederhana. Rapel juga memiliki implikasi psikologis yang signifikan. Banyak pensiunan menunggu rapel dengan harapan dan kecemasan. Saat dana masuk, rasa lega dan tenang muncul. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan memberikan ketenangan finansial. Namun jika pensiunan tidak memahami proses, kecemasan bisa muncul ketika rapel belum masuk. Oleh karena itu, memahami proses pencairan, hak yang dimiliki, dan cara kerja sistem otomatis sangat penting. Sekarang mari kita bahas lebih rinci mengenai besaran rapel yang diterima oleh para pensiunan. Banyak yang bertanya, mengapa jumlah rapel saya berbeda dengan pensiunan lain? Perbedaan ini sepenuhnya bersifat administratif dan sudah dihitung berdasarkan peraturan resmi. Besaran rapel ditentukan oleh gaji pokok terakhir sebelum kenaikan, pangkat terakhir, masa kerja, serta tunjangan yang melekat dalam pensiun. Misalnya, seorang pensiunan ASN dengan golongan IVA yang baru saja naik ke IVB tentu memiliki selisih kenaikan lebih besar dibandingkan pensiunan dengan golongan TRA-IB yang baru naik ke TRA-IC. Begitu pula, masa keterlambatan pembayaran rapel memengaruhi akumulasi. Semakin lama rapel tertunda, semakin besar jumlah yang diterima. Hal ini membuat tiap pensiunan menerima rapel sesuai hak dan kondisi administrasi masing-masing, dan perbedaan ini adalah hal wajar. Untuk memberikan gambaran, bayangkan ada dua pensiunan. Pensiunan pertama memiliki gaji pokok 5 juta rupiah dan masa tunggu rapel selama 6 bulan, sedangkan pensiunan Perlu dipahami bahwa proses pencairan dilakukan secara bertahap dan otomatis melalui sistem perbankan. Jadi, jika dana belum masuk, bukan berarti hilang, melainkan masih dalam proses sesuai validasi data. kedua memiliki gaji pokok 8 juta rupiah dengan masa tunggu 12 bulan. Berdasarkan perhitungan resmi, rapel pensiunan kedua jelas lebih besar karena gaji pokok terakhir lebih tinggi dan periode tertunda lebih lama. Dengan memahami ini, pensiunan diharapkan tidak membandingkan secara langsung rapel yang diterima, karena setiap perhitungan sudah sesuai aturan dan logika administrasi pemerintah. Proses pencairan rapel ini dilakukan secara otomatis dan aman. Dana langsung masuk ke rekening masing-masing penerima tanpa perlu bertemu petugas atau mengurus dokumen tambahan. Sistem ini memiliki keunggulan, yaitu mengurangi kesalahan manual, lebih cepat, dan lebih aman dari risiko penyalahgunaan. Namun, sistem otomatis ini juga menuntut kedisiplinan dari penerima, khususnya dalam memastikan rekening aktif dan melakukan autentikasi secara tepat.
Otentikasi adalah langkah penting agar hak pensiun tetap terjamin. Selain itu, keluarga memiliki peran sangat penting, terutama bagi pensiunan yang lanjut usia atau kurang familiar dengan teknologi digital. Anak, cucu, atau anggota keluarga lain dapat membantu proses otentikasi melalui aplikasi Taspen atau di bank mitra. Dengan dukungan keluarga, pencairan rapel dapat berjalan lancar tanpa kendala teknis. Hal ini juga membantu pensiunan untuk lebih tenang dan fokus pada penggunaan dana rapel secara bijak. Kini mari kita bahas hal yang sering menjadi kekhawatiran, yaitu keamanan dana rapel dari risiko penipuan. Nilai rapel yang cukup besar sering membuat beberapa pihak tidak bertanggung jawab mencoba mengambil keuntungan secara ilegal. Modus penipuan yang sering muncul misalnya mengaku sebagai petugas bank atau Taspen dan meminta kode OTP, PIN atau data pribadi. Hal ini harus diwaspadai karena Taspen dan bank mitra tidak pernah meminta informasi rahasia melalui telepon, SMS, atau aplikasi chat. Jika menerima pesan mencurigakan, sebaiknya diabaikan dan jangan memberikan informasi apapun. Waspada terhadap penipuan adalah bagian penting agar hak pensiun dan rapel tidak terganggu. Selain keamanan, penting juga memahami manfaat rapel itu sendiri. Rapel bukan sekadar tambahan angka di rekening, tetapi bisa digunakan untuk kebutuhan nyata sehari-hari. Misalnya, sebagian pensiunan menggunakan dana rapel untuk biaya kesehatan, membeli obat-obatan, membayar rumah tangga, biaya pendidikan anak atau cucu, atau menabung sebagai dana darurat. Dengan memahami manfaat rapel, pensiunan dapat merencanakan penggunaan dana secara bijak, sehingga rapel menjadi solusi yang mendukung kehidupan sehari-hari, bukan hanya nominal di rekening. Selanjutnya, mari kita bahas tips agar rapel pensiunan tidak tertunda. Pertama, pastikan rekening bank yang digunakan untuk pencairan aktif dan terhubung dengan sistem Taspen. Kedua, lakukan otentikasi rutin sesuai prosedur Taspen, baik melalui aplikasi atau bank mitra. Ketiga, pastikan dokumen administrasi dan data pribadi terbaru dan valid. Keempat, jika terjadi kendala teknis, segera hubungi pihak resmi Taspen atau bank mitra. Jangan mengandalkan informasi dari pihak tidak jelas. Dengan menerapkan Selain memahami prosesnya, penting juga untuk tetap waspada terhadap penipuan dan memastikan otentikasi berjalan lancar, agar hak pensiun dan rapel dapat diterima dengan aman dan tepat waktu. langkah-langkah ini, pencairan rapel dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Selain itu, pencairan rapel juga menunjukkan bahwa negara hadir untuk pensiunan. Pencairan ini adalah bukti nyata bahwa hak pensiunan tetap dijaga meski melalui proses administratif yang panjang. Negara menegaskan bahwa setiap pensiunan, baik ASN, TNI, Polri, janda, duda, atau ahli waris, memiliki hak yang sah dan dijamin secara hukum. Hal ini penting agar pensiunan merasa tenang dan tidak mudah terguncang oleh isu simpang siur yang sering beredar di masyarakat. Mari kita bahas juga pentingnya peran keluarga dalam mendukung pensiunan. Banyak lansia yang masih membutuhkan bantuan anak atau cucu dalam urusan administrasi digital, misalnya proses otentikasi atau memastikan rekening tetap aktif. Dukungan keluarga membantu pensiunan agar tidak mengalami kesulitan teknis sehingga pencairan rapel berjalan tepat waktu. Keluarga juga dapat membantu memanfaatkan dana rapel dengan bijak, misalnya menabung sebagian, membeli kebutuhan penting, dan merencanakan penggunaan dana untuk jangka panjang. Sekarang, mari kita bicara tentang proses teknis pencairan rapel. Setelah data pensiunan divalidasi dan rekening aktif, sistem otomatis menyalurkan dana langsung ke rekening masing-masing. Pencairan ini bersifat sistematis dan bertahap. Tidak semua pensiunan menerima pada waktu yang sama, karena proses administrasi harus sesuai urutan dan kesiapan data. Ini adalah prosedur normal yang berlaku untuk memastikan hak pensiun diterima dengan aman dan tepat. Sistem otomatis ini memiliki banyak keunggulan. Pertama, menghindari antrean panjang yang biasanya terjadi jika harus datang ke kantor Taspen atau bank. Kedua, meminimalkan risiko kesalahan manusia dalam perhitungan dan penyaluran dana. Ketiga, lebih aman dari risiko penyalahgunaan atau pencurian dana. Namun, sistem ini menuntut penerima untuk tetap disiplin, terutama dalam menjaga rekening tetap aktif dan melakukan otentikasi rutin. Selain itu, pencairan rapel memberikan dampak
psikologis yang signifikan bagi pensiunan. Saat dana masuk, banyak yang merasa lega, tenang, dan lebih percaya diri dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Ini sangat penting, terutama bagi pensiunan yang bergantung pada gaji pensiun sebagai sumber penghasilan utama. Dengan rapel, mereka bisa merencanakan pengeluaran rumah tangga, biaya kesehatan, dan kebutuhan penting lainnya dengan lebih baik